datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menceritakan sejarah adanya kasta di Bali. Sebelumnya, untuk nyamuk Bali, tolong subscribe dan like channel saya agar saya bisa agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten tentang sejarah Hindu, adat istiadat dan budaya yang ada di Bali. Yang pertama adalah kata kasta. Kata kasta berasal dari bahasa Spanyol atau Portugis dari kata Portugis yang artinya kasta, casta, atau artinya pembagian masyarakat. Kata kasta yang sebenarnya merupakan perkumpulan tukang atau orang-orang ahli dalam bidang tertentu, pembagian manusia dalam masyarakat agama Hindu atau bangsa-bangsa kerajaan Nusantara. Dalam agama Hindu sebenarnya tidak ada atau tidak mengenal istilah kasta. Istilah yang termuat dalam kitab suci Weda adalah warna. Untuk nyamuk Bali, untuk nyamuk atau yang belum tahu tentang apa itu warna dalam kitab suci Weda, warna dalam kitab suci Weda adalah catur warna, yang dimana catur warna itu dalam 4 pilar hidup atau 4 pembagian dalam kehidupan berdasarkan atas bakat dan keterampilan seseorang serta kualitas kerja yang dimiliki sebagai akibat pendidikan, pengembangan bakat yang tumbuh dari dalam dirinya dan ditopang oleh ketangguhan mentalnya dalam menghadapi sesuatu pekerjaan. Sementara itu, yang muncul dalam kehidupan masyarakat Bali adalah wangsa, yaitu sistem kekeluargaan yang diatur menurut garis keturunan. Pembagian caturwana dibagi menjadi 4, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Yang pertama adalah Brahma adalah yang dalam caturwana berarti putih. Golongan Brahmana adalah golongan fungsional dalam masyarakat yang setiap orangnya menitik beratkan pengabdian dalam swadharmanya di bidang kerohanian, keagamaan. Jika kasta diberi gelar ide bagus atau laki-laki dan ide ayu perempuan. Kedua, Ksatria disimpulkan dengan warna merah, adalah golongan fungsional di dalam masyarakat yang setiap orangnya menitik beratkan pengabdian dalam swadharmanya di bidang kepemimpinan, kepegiraan, dan pertahanan keamanan negara. Jika dalam kasta diberi gelar anak agung, Gusti Ngurah, anak agung dan Gusti Ngurah. Yang ketiga, Waisya di caturwana disebutkan dengan warna kuning, yang berarti di dalam masyarakat yang setiap orangnya menitik beratkan pengabdiannya di bidang kesejahteraan masyarakat atau perekonomian, perindustrian, dan lain-lain. Jika dalam kasta diberi gelar bisa juga Gusti Bagus laki-laki dan Gusti Ayu perempuan. Untuk yang terakhir yaitu Sudra. Sudra disimpulkan atau diartikan warna hitam Sudra adalah golongan fungsional di dalam masyarakat yang setiap orangnya menitik beratkan pengabdian di bidang ketenaga kerjaan.
jika dalam kasta tidak terdapat gelar, misalnya diberi nama depan dewa, depan wayan, made, nyamun, ketut. Nah, di era modern sekarang ini, Brahmana, Ksatra, Waisya itu memang benar seperti yang saya jelaskan tadi, yang dimana bahwa memang Brahmana itu kebanyakan ida bagus dan ida ayu. Untuk ida bagus untuk laki-laki dan ida ayu untuk perempuan. Nah, untuk kesatria sebenarnya untuk gelarnya itu cuma ada banyak, yaitu bukan anak agung saja, bisa juga cokorde, bisa juga dewa, dan juga bisa lain-lainnya. Dan untuk Waisya, itu adalah gelarnya memang benar Gusti bagus dan Gusti ayu. Tapi saya juga kadang-kadang dalam keseharian saya juga dapat melihat Waisya itu bukan itu Gusti bagus juga, bukan Gusti ayu juga, melainkan saya juga sering melihat Waisya itu Gusti ngurah, itu seperti itu. Dan sudah itu memang benar dalam keseharian yang saya ketahui, bahwa sudah itu adalah tidak bergelar, dia cuman diberi nama depan saja, wayan, made, nyaman, ketut. Sebenarnya dalam keempat warna tersebut bukanlah kasta, melainkan sebuah profesi, yang dimana Brahmana berprofesi sebagai orang suci, orang yang disucikan, orang yang menyucikan diri untuk perihal kerohanian, misalnya seperti Ida Pandita, Empu Resi, Pemangku, Penandita. Dan untuk kesatria itu di profesinya seperti ketenaga, seperti tentara, polisi, menteri seperti itu. Nah, Waisya sebenarnya berprofesi itu memang benar sebagai pedagang, perindustrian, atau pengusaha lah bisa dibilang. Dan sudah itu sebenarnya profesinya kalangan bawah, yang dimana dia memberikan jasa atau tenaga untuk membantu Waisya. Nah, untuk yang lebih jelasnya, yaitu sejarah adanya kasta. Di Indonesia kasta tidak pernah ditemukan sampai akhir kerajaan Hindu Majapahit. Pada abad 14 akhir, kasta baru ada di Indonesia setelah kerajaan Hindu Majapahit runtuh. Bukti dari tidak adanya kasta pada masa kerajaan Majapahit bisa dilihat pada beberapa contoh yang ada pada kitab suci Weda, yaitu pertama contohnya yaitu Empu Sendok, seorang Brahmana. Anak-anaknya menjadi kesatria di Medang Kemulang. Yang kedua, Patih Gajah Mada, Perdana Menteri Majapahit pada saat Majapahit masih berjaya pada zaman itu. Lahir dari keluarga yang tidak diketahui, bukan dari keluarga atau keturunan kesatria manapun atau maupun Brahmana. Kemudian menjadi kesatria terkemuka di Indonesia sepanjang sejarah Indonesia.
Yang ketiga, Damar Wulan. Mungkin yang Bali sangat mengenal atau mengetahui nama Damar Wulan ini. Damar Wulan adalah seorang pengangon kuda atau tukang arit rumput. Tukang arit itu maksudnya adalah seorang yang memangkas rumput untuk diberikan kepada kudanya untuk dimakan. Kemudian bisa menjadi raja atau ksatria di Majapahit dan berganti nama menjadi Brawijaya. Sebenarnya keempat warna tadi itu sebenarnya tidak mematok seseorang itu tidak bisa mematok seseorang itu bisa menjadi siapa gitu. Tidak harus mentok lah menjadi sudra ya sudra, wasya ya wasya. Sudra pun bisa menjadi wesya pun bisa menjadi ksatria, maupun sebaliknya. Nah, itu merupakan beberapa contoh saja, dan masih banyak lagi pembuktiannya. Dari itu bisa disimpulkan bahwa pada masa kerajaan Majapahit, siapapun dan latar belakang apapun mereka bisa menjadi seseorang dengan kasta ksatria, menjadi siapapun, maupun dia sudra, maupun dia ksatria, maupun wesya, bukan berdasarkan keturunan, tapi melalui sebuah proses serta keterampilan yang dimilikinya. Kembali lagi ke pengertian kasta tadi, bahwa kasta adalah keterampilan seseorang. Makanya keempat warna atau kasta yang tadi saya jelaskan tadi tidak mentok loh sebenarnya tidak mentok ke kastanya dia, contohnya sudra seperti itu ya. Nah, untuk sejarah kasta di Bali dimulai ketika Bali dipenuhi dengan kerajaan-kerajaan kecil dan Belanda pun datang. Pada saat kerajaan-kerajaan kecil ini dan Belanda datang, Belanda memecah belah politik yang ada di kerajaan Bali. Kasta dibuat dengan nama yang diambil dari ajaran Hindu, Caturwarna. Lama-lama orang Bali pun bingung yang mana kasta dan yang mana ajaran Caturwarna. Nah, disinilah kesalahpahaman terus berkembang, karena memang sengaja Belanda itu memang sengaja membuat Caturwarna dan kasta itu menjadi rancu dan yang terlalu berkasta tinggi gitu loh pada masa itu, sehingga terjadilah polemik atau pro dan kontra masyarakat Hindu di Bali dalam pemahaman dan pemaknaan warna, kasta, dan bangsa yang berkepanjangan. Nah, sejarah pro dan kontra kasta di Bali. Penolakan sistem kasta yang dikait-kaitkan dengan agama Hindu bukannya tidak pernah ada. Bahkan saat gagasan pengadopsian Caturwarna menjadi 4 kasta dimunculkan. Para cendekiawan Hindu maupun yang peduli akan perkembangan agama Hindu sudah bereaksi memprotesnya. Misalnya dengan terbitnya Surya Kanta atau koran berbahasa Melayu di Bali tahun 1920-an. Tetapi gempuran para ideolog pendukung kastaisme
pada zaman itu ada pendukung untuk ada pendukung mengenai kasta yang disebut dengan kastaisme. Kastaisme ini mendukung sekali tentang adanya kasta di Bali. Makanya terjadilah pro dan kontra kasta di Bali. Ditambah dukungan penguasa pribumi, boneka kolonialis dan terbentuklah Brahmana palsu lebih dasarnya daripada yang menentang kastaisme. Nah, dukungan penguasa pribumi yang sudah menjadi boneka oleh kolonial atau penjajah Belanda dijadikan membuat Brahmana palsu yang lebih dahsyat agar bisa menentang kastaisme ini. Terlebih lagi umat Hindu saat itu tidak berdaya oleh kolonialisme atau penjajah Belanda, sehingga konsep kaku kasta maupun aturan-aturannya tetap dijalankan meski terus mendapat penentangan. Maaf, aduh badan tiangnya semutan ya. Lanjut. Pada tanggal 20 Juni tahun 1916, warga desa Lot Yeh Karangasem memprotes keputusan Rat Van Kerta. Disusul pada bulan Mei 1917, warga desa Sukawati Gianyar dengan todongan bedil kolonialis Belanda. Bedil itu adalah senjata api yang dalam bahasa Balinya disebut bedil, atau bisa dibilang bahasa Indonesianya adalah pistol Belanda. Protes tersebut dapat dipadamkan dengan dibayar nyawa warga umat Hindu yang tidak berdaya. Pada kasus Sukawati, sebanyak 5 orang umat Hindu mati dibunuh, 11 orang lokal dan 26 orang ditangkap dan dijual sebagai budak. Nah, pada tanggal 20 Juni itu, warga desa Lot Yeh Karangasem memprotes keputusan pemimpin Rat Van Kerta tersebut, dan disusul pada bulan Mei 1917 warga desa Sukawati Gianyar. Nah, warga desa Lot Yeh Karangasem dan warga desa Sukawati Gianyar ini bersama menentang juga tentang keputusan Rat Van Kerta di tahun yang berbeda, disusul dua. Protes tersebut dapat dipadamkan dengan dibayar nyawa warga umat Hindu yang tidak berdaya. Nah, pada saat itu protes tersebut dibayar, atau masyarakat di desa tersebut dibunuh secara massal. Pada kasus di Sukawati Gianyar, sebanyak 5 orang umat Hindu mati. 5 orang dibunuh, 11 orang luka-luka, dan 26 orang ditangkap, dijual sebagai budak. Nah, kita lanjut sekarang ke perkembangan kasta di zaman modern. Pada dewasa ini, sering dengan perkembangan zaman, masyarakat Bali sendiri sebagian besar sudah mulai memudarkan paham kasta dan hanya sebagai formalitas pada nama saja. Tidak lagi membeda-bedakan siapa saja bisa menjadi pemimpin asal mempunyai keterampilan dan sikap teladan. Nah, di sini dimaksudkan adalah di mana kasta itu tidak lagi memandang tentang keterampilan atau pemahaman,
agar bisa menjadi pemimpin. Karena di zaman modern kasta itu hanya dianggap sebagai formalitas yang dimana dijadikan formalitas nama saja. Karena di zaman sekarang itu kasta itu cuman dijadikan bagaikan formalitas nama. Ya, contohnya seperti udah bagus, anak agung, Gusti Ngurah, Gusti Ayu, Gusti Bagus, Gusti Ayu, Dewa, itu cuma sebagai nama saja. Nah, lanjut. Meskipun demikian masih ada yang memegang prinsip. Nah, di zaman modern ini masih juga ada yang memegang prinsip-prinsip kasta itu. Seperti contohnya dalam perkawinan tidak diperbolehkan menikah dengan kasta yang berada di bawahnya. Tentu hal ini merupakan hak setiap orang, karena sejatinya setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Di kenyataan yang saya lihat yang lihat nih, itu tidak semua orang yang berkasta itu tidak diperbolehkan. Memang sih ada beberapa kalangan yang masih menetapkan prinsip tersebut, yang maksudnya fanatik lah ya tentang kasta. Nah, yang masih tidak memperbolehkan bahwa misalnya contohnya nih, anak ide bagus mempunyai pacar seorang anak sudra gitu. Udah lama dia pacaran gitu kan. Sekarang dia mau merencanakan pernikahan, cuman ketika anak ide bagus ini memperkenalkan sang wanita ke orang tuanya, ke keluarganya, pasti di sana kan ada terjadi pro dan kontra, yang dimana bahwa di keluarga itu memegang prinsip perkawinan tersebut, bahwa tidak boleh anak yang berkasta yang lebih tinggi menikahi anak yang kastanya lebih rendah. Nah, di Bali memang masih banyak beberapa kasta yang lebih tinggi itu fanatik tentang pernikahan atau perkawinan. Dimana bahwa tidak boleh orang yang kasta yang lebih rendah itu menikahi kasta yang lebih tinggi, karena mereka terlalu fanatik tentang kasta. Nah, di kesimpulan kok nggak ada gini ya? Oh, udah sorry. Wih, kok malam. Baik, sekian cerita tentang sejarah kasta ada di Bali. Mungkin Nyama bisa paham tentang penjelasan saya bahwa dan dapat pelajaran baru tentang sejarah kasta, bahwa kasta itu harus ini. Tidak harus juga bahwa kasta yang lebih tinggi itu tidak boleh menikahi kastanya lebih rendah. Sekian video saya. Om Santi.